Coba kita perhatikan, setiap kali ada pekerjaan besar dalam sebuah pemerintahan, nama Ahok atau Basuki Cahayapurnama selalu tidak ketinggalan. Pada waktu awal Jokowi menyusun kabinet dalam periode kedua, yaitu Kabinet Indonesia Maju, banyak mengusulkan nama Ahok untuk masuk dalam jajaran menteri. Sayangnya, undang-undang tidak memperbolehkan karena ia pernah menjadi terpidana kasus dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari sana saja kita bisa melihat tingkat kepercayaan orang terhadap Ahok dalam urusan eksekusi masih tinggi. Ahok mempunyai kemampuan manajerial yang mumpuni. Ia tipikal eksekutor tangguh dan sistematik. Kita masih ingat saat Ahok menjabat Gubernur Jakarta menggantikan Jokowi. Kemampuan Ahok di atas rata-rata dalam membereskan banyak hal di Jakarta. Ia multitasking, bisa melakukan banyak hal besar dalam waktu bersamaan. Mulai dari menerima warga dengan sejuta keluhan mereka di balai kota, sampai mengerjakan proyek besar supaya Jakarta tidak banjir lagi. Dan penduduk Jakarta banyak merasakan manfaat ketika Ahok menjadi gubernur. Transportasi jadi nyaman, kemacetan juga jauh berkurang, dan kota tertata pelan-pelan. Sayangnya, Ahok tidak lama menjabat. Ia harus kalah karena warga Jakarta lebih suka pemimpin yang seiman meski kerjanya lamban. Jakarta pun kembali seperti semula, malah lebih parah karena hanya dijadikan panggung pencitraan. Jokowi yang pernah berpartner dengan Ahok saat menjabat sebagai gubernur Jakarta sangat paham cara kerja Ahok. Ahok itu seperti bulldozer. Ketika ia punya tujuan, ia tidak peduli dengan banyaknya penghalang. Semua yang ada di depan dihantam. Dia punya target jelas kapan pekerjaan itu harus selesai. Ahok memang bukan politikus. Ia tidak mampu kompromi dan tarik ulur dengan sekitarnya. Ibarat main layang-layang, Ahok tidak pernah mengulur benangnya. Ia tipikal pemain yang suka menarik dengan cepat dan keras. Itulah kenapa layangnya cepat putus. Menempatkan Ahok pada tempat yang salah jelas akan menimbulkan keributan. Tapi jika tempatnya benar, Ahok bisa menjadi sebuah mercusuar. Itulah kenapa saya setuju sekali ketika Jokowi mengumumkan bahwa Ahok adalah salah satu dari 4 kandidat untuk menjadi kepala badan otorita ibu kota baru. Inilah tempat yang sangat tepat untuk Ahok. Bayangkan, ibu kota baru nanti akan dibangun dengan dana sampai 500 triliun rupiah. Dan sebagian besar dana diperoleh dengan model kerjasama bersama beberapa investor asing. Sebagai orang yang punya dana, tentu investor-investor itu ingin dananya bisa dimanfaatkan dengan efektif, tidak dikorupsi, apalagi dibuat pesta pora para tikus berdasi. Ini berhubungan dengan kepercayaan. Orang yang memegang mega proyek itu tentulah harus mereka yang punya pengalaman dalam mengelola kota besar. Sebagai tambahan informasi, ibu kota baru dengan luas ratusan hektar itu nanti diperkirakan akan ditempati 1,5 juta orang di awalnya. Mega proyek ini harus berhasil karena akan dilihat oleh mata internasional. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan dari Bung Denny Siregar mengatakan Jokowi selesai kalau Ahok jadi ketua KPK. Nah teman-teman, saya akan membacakan beberapa komentar mengenai hal tersebut ya teman-teman. Aku masyarakat jelata menginginkan Pak Ahok sebagai di pemerintahan lagi. Pak Ahok sangat setuju kalau Pak Ahok jadi ketua KPK. Jokowi sudah tahu itu tentang kebersihan Ahok. MK proses pemilihan komisioner KPK yang dilakukan pada masa sebelum Jokowi lengser tidak mungkin mengajukan nama Ahok di KPK. Kalau Pak Prabowo memberantas korupsi, jadikan Pak Ahok ketua KPK. Saya sangat setuju Ahok jadi ketua KPK karena Ahok jujur, tegas, berani, dan mampu membuat Indonesia semakin kaya.
Kalau mau memberantas semua korupsi sampai habis, jadikan Ahok jaksa agung. Tidak bisa diintervensi sama yang lain. Yang punya kewenangan mutlak, baru habis semua koruptor dari kecil sampai biangnya. Berani nggak Prabowo angkat Mahfud MD atau Ahok jadi ketua KPK? Ahok ketua KPK kelompok Kim Plus mana setuju? Di Indonesia ini kalau ada tokoh yang kerjanya jujur malah disingkirkan, otaknya terbalik. Setuju sekali kalau Pak Ahok jadi ketua KPK. Basuki Cahayapurnama jujur dan bersih. Sayang, orang sepintar Pak Ahok dikriminalisasi si Mulyono. Hanya satu untuk menyelamatkan bangsa Indonesia, yaitu kalau Mulyono sudah pindah ke alam yang berbeda alias meninggal, baru negara Indonesia aman sejahtera. Dia tidak minat, dan apabila ia tidak bakal dia jebloskan karena teman. Kalau Ahok dipilih menjadi ketua KPK luar biasa, karena para tikus akan banyak yang bisa terungkap. Tidak ada seorang pun presiden yang mengkehendaki Ahok untuk menjadi ketua pemberantasan korupsi di negeri ini, karena korupsi di Indonesia telah menjadi budaya mulai dari presiden hingga kepala desa. Pak Ahok memang manusia terpercaya untuk memajukan bangsa ini. Rugi besar bila Pak Ahok dikesampingkan. Mega proyek IKN itu penuh dengan penjabat yang bersembunyi di belakang. Coba diaudit, pasti akan ketahuan. Tapi pasti juga pasang alasan macam-macam agar terhindar dari jeratan hukum. Apalagi pejabat-pejabat negara kita di Indonesia ini. Saya setuju dimanapun Pak Ahok ditempatkan pasti bisa menguasai pekerjaan karena dia manusia yang pintar dan tegas. Nggak salah tuh lah selama dia jadi direktur komisaris Pertamina, rugi mulu. Di saat dunia harga minyak turun, Indonesia malah naik dan mahal. Pak Ahok prestasinya marah-marah mulu. Tendensius, IKN sudah macet pembangunannya. Ya untuk apa KPK dengar-dengar koruptor mau diampuni? Biar jadi nyata, saya setuju biar tidak salah. Setuju kalau Pak Ahok menjadi ketua KPK. Selanjutnya, Basuki Cahayapurnama jujur dan bersih. Di Indonesia ini kalau ada tokoh yang kerjanya jujur malah disingkirkan, otaknya kebalik. Nah teman-teman, sahabat-sahabat dari Bongkar TV, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, Bongkar TV melaporkan.